Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara man amana biqalbihi wa lam yu'min bilisanihi la tattabi'u awratal muslimin wa may yattabi' awratal muslimin yattabi'illah awratahu wa may yattabi'illah awratahu yafdah wa in kana fi baitihi. Wa qala aydan man yatmanni baina lihyayhi wa baina rijlayhi atman lahul jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang sama kita hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 50 Kota Solo dan para majelis baik yang masih aktif maupun mantan guru majelis guru di SMP 5 Kota Solo. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Limpahan rahmat, hidayah, kesehatan, kesempatan yang Allah berikan kita. Nikmat, ada satu kalimat nikmat yang harus kita syukuri. Ketika muadzin mengumandangkan adzan, saya mendapatkan garim ini merdu suaranya. Namun di balik merdunya suara ada makna yang mendalam dari kalimat-kalimat yang diucapkan oleh muadzin tadi. Di saat muadzin mengatakan kalimat hayya 'alas shalah, saat itu Allah menitipkan kalimat panggilan ke muadzin kita dengan maknanya mari kita sholat. Allah menjemput kita untuk berdialog dengannya. Maka selayaknya ketika muadzin mengumandangkan adzan dengan kalimat hayya 'alas shalah, lazim kita memberikan jawaban la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kemampuan yang kita miliki, tidak ada kekuatan yang kita punya kecuali izin Allah yang masih menjadikan kita istiqamah sholat tepat waktu berjamaah di masjid Allah. Betapa banyak orang yang punya kemampuan melangkah, punya kekuatan sehat badannya, punya waktu panjang. Mereka bisa datang dari pagi hingga petang melaksanakan dinas, ada yang ke kantor, ada yang sekolah, ada yang di pasar. Mampu mereka, mampu. Mereka punya kekuatan bekerja, iya. Tapi tidak semua orang yang bisa menjawab panggilan Allah hingga hadir istiqomah melaksanakan ibadah. Maka subhanallah, bahkan dalam satu kajian saja, adab ketika mendengarkan lafaz muadzin, biasanya yang pengajian tentang agama pun diam ya Pak ya. Diam mereka. Pun kalau ada rapat kami di sekolah, di saat muadzin mengumandangkan adzan, kami diam sejenak.
Untuk apa? Menghormati. Kalau boleh kita berangkat, Bu, ke negeri Kinanah, negerinya para nabi di Mesir. Subhanallah, orang-orang alim di sana ketika mendengarkan azan, Pak, bukan hanya diam. Mereka berhenti dari jalannya untuk menghormati panggilan Allah. Karena setelah panggilan itu dia akan mengungkapkan doa syukur kepada Nabi. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan segala macamnya. Ini penghormatan seorang yang paham tentang kalimat demi kalimat yang diucapkan oleh muadzin. Besar nikmatnya. Kami belajar menghormati saat Allah memanggil kita. Tidak ada kalimat yang lebih mulia kecuali kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh muadzin kita. Salawat serta salam kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar selalu limpahkan pada Nabiina Rasulina Syafi'ana al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu bapak jamaah tarawih rahimakumullah. Ini salah satu silaturahmi. Ibarat anak-anak wakini, Pak, rami yang namanya bukber, tapi bukan di masjid ya. Bukbernya di kafe, bukbernya di tempat-tempat yang kira-kira cocok dengan lisan mereka. Alhamdulillah ini Bu Kepala mengajak bukbernya di masjid plus Bu. Plus sholat maghribnya, plus sholat isanya, plus tarawihnya. Jadi silaturahmi ini memandangkan hikmah. Beda dengan anak kita, Bu, bukber iya, lai puasa lai, nyatunya Bu bebuko, lai sembahyang adem, lai isa bikolah, lai tarawih sunnah. Ya Pak. Alhamdulillah. Inilah bijaknya kita, makin tua makin matang insyaallah, Pak. Maka di saat kita bertemu yang sudah lama, beliau dari 96 ya Pak ya, melalang buana sampai ke sekolah, terakhirnya di dinas pendidikan, dan ikut andil bersama kita di sini. Ini respect kita walaupun mantan hadir Bu ya Pak ya. Ini yang kita pertanyakan, yang aktif dari 700 anak saya rasa tidak segini gurunya, lebih ya Pak ya. Harusnya yang aktif lebih menghadirkan, karena kita sebagai tuan rumah untuk memuliakan tamu mantan sini insyaallah. Maka saat kita bertemu yang sudah lama nggak ketemu Pak, biasanya ada kalimat sapaan yang kita ungkapkan. Apa kalimatnya Bu? Ba'akabah lah barana ima tinggal kini akrajo ba kondisi badan dapat. Orang awam memberikan ungkapannya umum, paling ngomongnya sehat, aman. Kalau beliau ngomong api-api wae, gimana? Saya senang Bu ketika ada orang Jawa, karena saya ini orang yang kombinasi. Nama saya Didirianto, Ibu Pariaman apa Padisike, Pak. Tapi namoko gara-gara satu namanya Pak, katonyo dulu rezim presiden duo, orang yang punya nama OO gampang dapat kerja. Nah, itu nama amak wa orang Piaman minta namo ke penjaga sekolah ketika itu Pak D. Qadarullah tamat SD masuk ke Gontor Pak. Patamulah orang Jawa pandai bahasa Jawa, alhamdulillah. Kau nak malu Bu, namun Didirianto batanya di Jawa nak pandai mengecek itu. Alhamdulillah. Maka beda seorang ulama mengungkapkan kalimat ketika ditanya, kaifa asbahta, bagaimana kabarmu? Imam Nawawi ketika ditanya bagaimana kabarmu hari ini, diam Pak. Tidak gampang beliau mengungkapkan satu kecuali dengan pikiran. Maka seorang alim ulama dalam mahfudzat mengatakan fakir qabla an ta'zima. Berpikir sebelum mengungkapkan kata. Maka Imam Nawawi ini tunggu dulu.
sampailah beliau mengungkapkan asbahtu baina ni'matayn. Hari ini saya mendapatkan nikmat yang sangat besar, tidak banyak dong. Hanya 2 nikmat yang saya dapatkan, la adri ayyatuhuma afdal. Namun saya bingung mana yang lebih baik, yang satu atau yang 2. Kok dulu heboh Bu, atau paslon cuma 2, 1 apa 2? Kenapa ya? Kini ditigo Bu. Maka 1 apa 2? Apa yang 1? Beliau mengungkapkan nikmat yang saya rasakan hari ini sampai saat ini depat ini apa? Adz-dzunub qad satarahallah lam yu'arini bihannas. Nikmat yang saya rasakan adalah dosa. Kok dosa? Nikmat hari ini yang saya rasakan adalah aib, kebodohan, kekurangan saya, yang Allah sayang kepada saya hingga Allah masih menutup aib, kekurangan, dosa saya dari orang-orang yang kenal dekat dengan saya. Bu dan ibu kini ku ajak Bu, karena pakai baju, pakai mukena warna-warni Bu, ada yang pink, hijau, putih, hitam, biru, pelangi Bu ya. Dan apa, ada yang pakai sarung, ada yang pakai celana. Maka subhanallah, ini pakaian zahir Pak. Pakaian zahir hanya menutup yang namanya aurat zahir kita. Namun siapa yang akan menutup pakaian batin kita Pak? Allah Pak. Seandainya ibu sekarang ini masih satu rumah dengan suami, bahkan maaf masih satu kamar, satu tidur dengan suami, dan baik-baik saja dengan anak, berarti maaf, ini sebenarnya Allah masih sayang kepada suami ibu, atau Allah masih sayang kepada ibu karena Allah belum mengungkapkan aib pribadi kita. Hanya kita dan Allah yang tahu Pak. Betul nggak Bu? Siapa di antara guru sini yang tidak punya dosa Pak? Ada kira-kira Bu? Ibu kepala gimana Bu? Apakah kita aman-aman saja Pak? Enggak. Maka Nabi menegaskan pada kita, kullu bani Adam khata. Jangan salah ngecek nah Bu. Kalau masukkan ke bahasa Minang kurang aja Pak. Khotok dia wak segitiga bermuda nah Bu. Khotok dalam bahasa Arab itu salah ditambah tasydid di atasnya khotok, selalu berbuat salah. Dia tuh Bu, karena nama kita dinisbahkan atas nama manusia, diambil dari surat Al-Quran, surat Al-Maryam. Apa kalimat di surat Maryam ini Pak? Nisyan mansiya. Itulah hebat orang Wak Pak, dialeknya mengambil, mencontek dari Quran. Mansia, manusia, monyong sekete Pak. Manusia, manusia. Apa arti manusia? Nasia yansa, palupo. Ibu masih ingat Bu? Kira-kira bilu apa tembak ibu dulu? Apa nan mau Ustaz? Apa nan sah kini lah Bu? Masih ingat Pak? Dima Pak nembak ibu dulu. Pak. Dari sebanyak orang yang Wak kenal Bu, biasanya Wak naksir itu Bu lah mulai dari kelas 5-6 SD apa? Kok dihitung-hitung lah bara Wak suka dulu entah rasa. Tapi takdirnya ibu menjadi pilihan seorang suami. Kita nggak tahu Bu. Bahkan di sekolah ini kita belajar 3 tahun, kemudian ada EPTA namanya, ada UN namanya. Apakah kita ingat semua pelajaran yang diajarkan pada anak? Anak itu wajib tahu dari semua guru yang mengajarkannya. Sementara kita, Pak D kita cuma fokus matematika. Beliau tidak fokus agama, tidak juga pada biologi atau bahasa Indonesia.
Dari semua jurusan yang kita ajarkan pada anak, kita tuntut mereka bisa menangkap apapun yang kita ajarkan. Subhanallah, linang kok sadobu alun tantu. Maka dianjurkan ada namanya ulangan. Subhanallah, inilah manusia. Maka sebaik-baiknya Allah sampai saat ini Allah berikan kesempatan kita untuk taubat, untuk memperbaiki diri. Lihat Pak, kalau seandainya Allah membuka tabir, Allah murka pada kita, membuka aib kita, apa yang terjadi Bu? Saya pribadi nggak berani duduk di sini Pak. Saya punya aib Bu, saya punya kekurangan Pak. Saya punya satu kalimat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syara man amana biqalbihi wa lam yu'min bilisani. Wahai orang yang beriman dengan hatinya. Karena beriman dengan hati dia sholat, dia puasa, dia zakat dan semua ibadah dilakukannya, tapi lam yu'min bilisani, dia tidak bisa memberikan rasa aman dengan mulutnya Bu. Mulut kita tajam Bu. Apa lanjutannya? La tattabi'u auratal muslimin, jangan membuka-buka aibnya orang muslim. Wa may yattabi' auratal muslimin yattabi'alla auratahu. Kalau seandainya kamu membuka aurat aibnya orang muslim, ingat Allah pun bisa sangat gampang membuka aib kita. Wa may yattabi'alla auratahu yafdah lahu wa in kana fi baitihi. Kalau Allah membuka tabir aib kita, sangat gampang walaupun kita jarang berinteraksi dengan orang. Walaupun kita di dalam rumah lebih lama, Pak. Saya mengambilkan ibrah pelajaran, Pak. Ada satu amanah dengan kami. Sama-sama dapat amanah menjadi pimpinan pondok di salah satu lembaga. Tempat dan nama kita tutup Bu ya, sebagai pelajaran. Qadarullah, ini amanah mulia, menjadi kepala sekolah itu mulia. Bahkan kalimat mengatakan apa? Al-muallim kal malaikah, jangankan kepala sekolah. Guru itu bagaikan malaikat menurut para ulama. Karena menebarkan kebaikan. Ibaratnya kalau seandainya Nabi itu datang, malaikat memberikan ilmu, kita salah satu wasilah seperti malaikat menebarkan ilmu pada anak-anak kita. Maka singkat katanya pimpinan pondok ini, gara-gara amanah yang diberikan berkembang pondoknya Pak. Subhanallah, beliau punya inisiatif ingin membuat pondok baru. Sudah siap gedungnya Pak. Sudah ada pelang yang saya lihat. Qadarullah, karena persiapan tahun besok belum pindah ke tempat yang baru, menyiapkan siapa santri yang akan masuk di sana. Saat libur, ada satu santrinya mengadu pada orang tuanya, Bu, iku abang sakit. Dia anak dibawa ke dokter Pak. Tiba dokter bukan ambiien Bu, bukan kurang cairan, tapi maaf, hasil disodomi Pak. Usut punya usut, rupanya bukan kakak kelas, bukan siapa-siapa Bu. Yang melakukan adalah pimpinan pondoknya sendiri Pak. Dibongkar kembali, subhanallah, menyebar Pak. Rupanya ada 7 santri yang disodomi. Alhamdulillah. Normal beliau, normal Pak. Beliau sudah menikah, punya anak 2. Apa pelajarannya Bu? Sangat gampang bagi Allah untuk buka aib. Walaupun beliau lebih lama di pondok, jarang berinteraksi dengan masyarakat luar, rupanya aibnya dari orang dalam keluar.
Pelajaran kedua, apa masalahnya Bu? Subhanallah, sebelum beliau pindah ke lembaga yang baru, yang beliau buka sendiri, beliau menjelekkan lembaga lama agar anak-anak ini pindah ke lembaga barunya Pak. Bu, kok wak masih di siko Bu elok-elokkan lembaga wak Pak. Jangan awak di siko makan gaji siko tapi wak berburuan kok di luar, jangan sampai. Nah Bu, ini yang terjadi. Dapat amanah pimpinan pondok dengan niatnya subhanallah buruk Pak, menjelekkan lembaga lama agar anak-anak pindah ke lembaga barunya. Apa yang terjadi? Dari lembaga lama mengeluarkan dia gara-gara insiden ini, di lembaga baru pun tidak jadi terbuka, akhirnya masuk ke lembaga ketiga. Lembaga LP Bu. Masuk penjara pada akhirnya. Gampang bagi Allah Pak, sangat gampang Bu. Atau ada yang lainnya? Ada. Saya punya majelis Bu, jamaah masjid saya kali Bu, karena saya sebagai bagian pendidikan di masjid sana. Datang seorang laki-laki jamaah saya, Ustadz, minta saran. Ini sebelum kebongkar, minta saran saat apa? Kami ini punya curhat di media sosial saat. Apa dia? Saya menjadi bapak rumah tangga, istri saya yang kerja di luar. Ada satu komen dari seseorang media sosial mengatakan bosan di rumah. Rupanya yang ngomong ini tetangganya, yang suaminya kerja di luar, istrinya jadi ibu rumah tangga Bu. Nyambunglah tulisan Samoa sanasi. Dari tulisan yang nyambung Pak, akhirnya dengan lisan bertemu, bertatap. Dari lisan yang menjadi kelompok akhirnya dake Bu. Dan berlanjut menjadi dakenya apa Bu? TM, teman tapi mesra. Akhirnya sudah melakukan hubungan suami istri yang bukan pada suami atau istrinya. Apa yang harus kamu lakukan? Minta saran ke Pak. Arancaknya Bu, apakah jamaah saya laki-laki ini mengaku taubat pada Allah? Iya. Tapi apakah dia harus mengaku pada suami istri yang diselingkuhinya? Atau dia mengaku pada istri yang sahnya Pak? Baca rohnya Bu. Hancaknya Pak. Panik Bu. Kok mengecek nyokal laki orang yang diselingkuhi Bu? Melayang mungkin Bu, pedang, pisau, nyawa nang hilang Pak. Kok mengecek juga ke istrinya Pak? Minta cerai Pak. Otomatis istri yang selingkuhan pun akan diceraikan suami sahnya Bu. Anak akan terpisah broken home. Marancaknya Pak. Akhir-akhir Bu. Ini sangat darurat. Pada akhirnya saya mengambil kesimpulan, mohon maaf kalau saya salah Pak. Saya minta pada suaminya hijrah dari Solo jauh-jauh, pindahlah ke Jawa. Mohon maaf Pak. Kalau saya salah Pak. Karena dia sebagai pemimpin nih Pak, bawa istri, anak, pindahlah ke situ lah. Karena dia masih ngontrak Pak. Masih kota Solo kok Pak. Berat Bu. Berarti apa? Allah masih sayang pada dia. Dia mengungkapkan maafnya pada Allah dan mengungkapkan pada saya untuk mencari apa yang terbaik Ustaz. Andai dia melakukan itu dan Allah tampakkan gara-gara Allah murka, apa yang terjadi? Selesai. Maka yang terbaik bagi kita apa? Nikmat malam ini yang terbaik. Subhanallah. Ibu bapak masih mulia dipandang anak sebagai guru, pahlawan tanpa tanda jasa. Status kita seorang yang mulia Pak. Sampai saat ini Allah masih memuliakan kita dengan status itu. Bersyukur kata pada Allah. Jangan sampai Allah murka. Sebelum Allah murka, segera taubatan nasuha dari yang kita punya salah. Insya Allah. Nikmat yang kedua,
Di saat kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita, apa yang diingat? Beliau mengungkapkan nikmat yang kedua yang saya rasakan, mawaddah alqaha fi qulubil ibad la yuballighu amali. Ada kenikmatan yang Allah masih sayang pada kita. Karena Allah cinta pada kita, Allah titipkan rasa kasih, sayang, cinta, perhatian kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Jangan kita mengatakan sombong, saya suami, saya kasih istri ini mahar, ini mahar, ini Bu, simbolis beli loh Bu. Maaf Bu, ibu dikasih mahar apa? Rata kita di sini seperangkat alat sholat tunai Bu. Terlalu murah kita Bu. Orang Arab Bu, tempat kami belajar di Mesir Bu, maharnya Bu seperangkat alat rumah tangga plus rumahnya tunai Pak. Awak nikah jo ibu yang tunai alat sholat Pak, rumah ba'a kontrak, foto ba'a lagi DP baru. Tiba-tiba kita cerai Pak, gimana? Dan istri katinggal sikonya kabayah jo, dan suami pun sama membayah, akhirnya pecah. Maka jangan sombong kita mengatakan dia saya berikan nafkah saat lahir batin, diberikan mingguan bulanan Ustaz, kasih baju tahunan Ustaz. Harusnya istri ini taat pada saya, enggak. Yang menjadikan istri taat karena suami yang amanah. Amanah kita berakad atas nama syahadat. Kemudian Allah tanamkan rasa kasih sayang pada beliau-beliau yang istri ini, menjadikan dia perhatian pada kita. Saya pernah datang salah satu pondok besar Solo, diundang untuk memberikan materi Maulid Nabi. Tiba-tiba subhanallah, di saat kami masih duduk di sini, ini anaknya semua pada main Bu. JJ itu melempar-lemparnya Bu. Pipet itu disambung menjadi satu, jadilah tungkek panjang Pak. Sementara ustadzahnya di sini diam min HP, ustadznya diam di sini min HP Bu. Enggak acuh dengan anak, enggak acuh dengan pimpinan yang berdiri di sini. Qadarullah, di saat pimpinannya lagi ngomong Bu, wallah masya Allah, enggak ada satupun yang gubrik Pak, lulu gua Pak. Lakum amrukum waliyamrin bahasanya Pak. Urusan kiai, urusan dia sendiri, urusan kami sendiri. Masa bodoh. Sampailah pada saatnya saya ngomong, saya katakan judulnya diganti, bukan maulid. Judulnya bagaimana sosok tauladan yang diajarkan Nabi tentang adab. Saya kiaskan tentang saya punya lembaga, saya punya SD, SMA, SD, SMP, SMA. Apa adab yang saya ajarkan Pak? Imam dahulukan adab dibandingkan ilmu. Ketika saya datang ke pondok Bu, hanya baru melihat mobil saya di depan Pak, belum masuk ke halaman, anak-anak yang semua pada main berhenti dari semua kegiatannya, berkumpul dalam satu titik Pak. Untuk apa? Saat pun dibukakan pintu, anak buka. Kemudian beliau ngantri mencium tangannya seorang kiai. Ini anak saya. Subhanallah, ketika saya apapun, makan, minum, santri yang ngurusin Pak. Bahkan ketika terlelap tidur Pak, beliau berikan selimut, beliau mengurutkan kaki badan. Ini perhatian seorang anak. Maka apa? Amanah seorang ayah, maka Allah titipkan rasa kasih sayang pada anak-anaknya. Apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Kalimat Nabi mengatakan, irham man fil ardi yarhamukum man fis sama. Tebarkan rasa kasih sayang apapun yang ada di bumi ini, niscaya yang di atas langit, Allah, malaikat pun memberikan kebaikan pada kita. Maka jamaah tarawih rahimakumullah, ibu bapak, nikmat dua ini
Kalau bukan karena Allah, mustahil kita bisa menyatu seperti ini. Maka persatuan ini yang kita jaga. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Agar kita benar-benar silaturahmi ini menjadikan kita ngarah kepada surganya Allah. Akhir kalimat Nabi mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ketika ibu bapak bertemu dengan keluarga SMP 5 Kota Solo ini, Bu. Tidak kenal namun tidak lah, tapi ibu pernah lihat wajahnya. Tebarkan salam, assalamualaikum. Tidak sebut-sebut, oi. Tidak, itu Bu. Halo. Tidak. Bahasanya lebih bobotnya tinggi. Dia punya makna doa, keselamatan atasmu, rahmat Allah atasmu, keberkahan Allah untukmu. Subhanallah, berat. Maka doa yang kita tebarkan ini adalah salah satu awal, berarti beliau kenal saya. Setelah kita memberikan afsus salam, yang kedua wasilul arham. Makin dekat lagi, sudah kenal Pak, tegur sapa, sudah berjabat tangan kita. Apa? Silaturahmi antara ibu dengan anak ibu, namanya silaturahim, Bu. Apa dia? Memang anak ini asal muasalnya dari rahim ibu. Sementara kita yang sekarang ini, baik bapak ibu guru, hubungan kita atas nama silaturahmi, ikatan atas nama perhatian satu sama lain. Maka jabat tangan, kata Nabi, tasofahu yadhabul khillu. Jabat tangan ini akan menghilangkan rasa dengki kita. Secara luasnya apa? Abih basoko Pak, open house masing-masing. Apa maksudnya halal bihalal? Apa maksud halal bihalal, Pak? Mungkin sebelum lebaran, Bu, ibu katakan pada dia, deh, haram ambo ngecek aja. Haram ambo datang ke rumahnya. Tuh, melihat wajah saya jijik deh. Tuh, Bu. Dari sekarang ini selesaikan dengan ini. Apa dia? Benar-benar kita tasofahu yadabul khillu. Dengan hubungan silaturahmi ini menghilangkan hasad dengki. Pada akhirnya kita katakan, halalkan diri saya masuk ke rumahmu, saya halalkan dirimu masuk ke rumah saya. Berarti maksudnya apa? Sudah dimaafkan sifar-sifar. Yang ketiga, wa'at aimut ta'am. Ini yang kita lakukan. Saling memberi, berbuka puasa sama-sama. Tahadu tahabu. Orang yang saling memberi ini, memberikan hadiah ini akan menimbulkan rasa perhatian yang lebih. Yang tiga ini bisa saja namanya basa-basi, Pak. Karena bertemu, saat bertemu ada namanya sapu takaju, kemudian jabat tangannya, salam saja, Pak. Ada yang memberi makan karena memang kondisinya saat buka takjil. Ada yang keempat ini spesial, benar-benar dikatakan sahabat kita. Siapa dia? Wasallu billaili wan nasu niyam. Ada sahabat kita yang benar, Pak. Di saat semuanya terlelap, ada satu di antara guru SMP 5 Kota Solo ini bangun sholat. Ketika dia sholat, Pak, dia titipkan satu persatu semua yang dikenal atas nama keluarga besar SMP 5 Kota Solo. Saya, Bu, untuk doa kunut terakhir tahajud, Bu, bisa sampai setengah jam. Mungkin dia tidak melafadzkan satu persatu nama guru dan santri saya, Pak. Tapi saya ingatkan semua wajah sampai enggak ada yang tengok ledo selesai. Ada enggak ibu mendoakan bapak yang depan ini? Lain, Ustaz, doa tuh Rabbana atina fid dunya hasanah, itu doa sapu jagat tuh, Bu. Sadonya masuk. Spesialkan ya Allah kepada guru ini dan guru itu, guru di sini dan guru di situ, guru ini dan itu. Semua yang kita ingat pernah punya jasa di SMP 5 ini, Bu, doakan. Tidak tasabui, namun minimal bayangkan kebaikannya. Semoga Allah balas kebaikan mereka. Ini menjadikan anak saya, Bu, semua berbakti. Demi Allah, Bu,
Tidak ada namanya kalau saya datang Bu, manut baik guru maupun murid dari SD, SMP, SMA. Semua manut pada saya. Kenapa? Karena saya punya spesial. Sapu jagat ketika tengah malam semua guru murid kami tidur, saya bangun mendoakan satu persatu guru saya. Ini yang namanya keluarga, benar-benar seorang keluarga yang baik. Tidak basa-basi. Maka kalau 4 ini kita lakukan, spesial yang 4 ini kita lakukan, tadkhulul jannata bisalam. Semoga atas nama unsur yang 4 kita terapkan silaturahmi ini, Allah akan memasukkan kita bersama di surga Darussalam insyaallah. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.